Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ini mempresentasikan tentang AI Intelligent Production Development tentang pengembangan chatbot pada pendidikan berbasis AI dengan kelompok Vinka Zarkia, Ahmad Robi, dan Fardan Tresno. Latar belakang dalam era sekarang di mana teknologi semakin memasuki berbagai aspek kehidupan dunia pendidikan, juga luput dari dampaknya salah satu inovasi teknologi yang semakin mendominasikan dalam konteks pendidikan adalah menggunakan chatbot. Chatbot adalah sebuah program komputer yang merancang untuk memprediksi dengan manusia, telah membawa perubahan signifikan dalam cara kita belajar dan berinteraksi dengan konten pendidikan. Artikel ini akan membahas berbagai chatbot pendidikan mampu meningkatkan interaksi dan pengalaman belajar. Adapun tujuan itu ada 3. Tujuan yang pertama adalah mendamping belajar yang adaptif. Chatbot AI dapat memperhatikan kebiasaan serta kesulitan belajar siswa. Chatbot dapat menyelesaikan rancangan belajar dan memastikan bahwa siswa mendapatkan pengetahuan maksimal baik dalam maupun di luar kelas. Pengembangan keterampilan siswa secara mandiri. AI bot juga dapat mendorong siswa untuk belajar secara mandiri dengan menyediakan sumber daya dan bimbingan yang diperlukan. Poin yang ketiga adalah pembelajaran interaktif. Melalui percakapan interaktif, chatbot dapat merangsang siswa untuk berpikir dan menjadi kreatif. Hal ini dapat menjadikan proses belajar sebagai petualangan yang menyenangkan dan bermanfaat. Metode penelitian. Metode penelitian kita bagi sebagai 3 poin. Yang pertama adalah metode berbasis program dan algoritma. Pendekatan berbasis rules, chatbot dirancang menggunakan logika, inference, dan aturan yang sudah ditentukan. Penelitian dikonsep pada pengembangan logika, membuat skenario percakapan dan ujian efektif. Poin kedua, mendapatkan berbasis pelajaran mesin atau learning. Chatbot dilatih menggunakan algoritma pembelajaran mesin seperti support vector maintenance atau SVM, Neuron Basis algoritma lainnya. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data, percakapan, eskalasi vektor, dan evaluasi model. Lalu poin ketiga, pendekatan berbasis pembelajaran mendalam atau deep learning. Penelitian berfokus pada model seperti rate neural atau RNN, long short term memory, atau misalnya GPS. Data besar digunakan untuk melatih model percakapan yang lebih alami. Berikutnya dilanjut. Berikutnya akan dilanjutkan oleh saya, Fardan. Sistem kerja chatbot dalam AI bergantung pada teknologi yang digunakan, seperti sistem berbasis aturan, pembelajaran machine learning, atau pembelajaran mendalam deep learning. Berikut adalah gambaran umum tentang bagaimana chatbot bekerja. 1. Sistem kerja berbasis komponen. Salah satunya ada pemahaman bahasa alami, natural language understanding, yang memiliki fungsi digunakan untuk memahami input pengguna. Sistem menganalisis teks yang diterima untuk mengidentifikasi maksud, intent, dan informasi penting entitas, dan memiliki langkah-langkah seperti 1. Tokenisasi, memecah teks menjadi unit kata atau frasa. 2. Pengenalan entitas, mengidentifikasi kata kunci seperti nama, lokasi, tanggal, dan lain-lain. 3. Klasifikasi maksud, pemetakan input pengguna ke kategori tertentu, contoh pesan tiket dan cek saldo. Selanjutnya adalah kekurangan chatbot. Keterbatasan pemahaman konteks, yaitu berasal dari nuansa bahasa. Chatbot seringkali kesulitan memahami nuansa bahasa seperti sarkasme, sindiran, atau bahasa sehari-hari yang tidak formal. Hal ini bisa menyebabkan kesalahpahaman dalam interaksi dengan siswa. Yang kedua adalah ketergantungan pada data. Kualitas data. Kinerja chatbot sangat bergantung pada kualitas yang digunakan untuk melatihnya. Jika data yang digunakan bias atau tidak lengkap, maka chatbot juga akan memberikan jawaban yang bias atau tidak akurat. Ketiga, kurangnya empati dan keterampilan sosial.
Interaksi manusia, chatbot tidak dapat sepenuhnya menggantikan interaksi manusia yang melibatkan empati, dukungan emosional, dan pemahaman terhadap situasi sosial siswa. Kelebihan di sini dari chatbot adalah personalisasi, ada 3. Personalisasi pembelajaran, chatbot dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan gaya belajar, kecepatan, dan minat individu siswa. Hal ini membuat pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik. Kedua, menghemat waktu. Chatbot bisa merespon pertanyaan dengan singkat dalam hitungan detik. Respon ini berdasarkan dengan kata kunci yang sudah diprogram ke chatbot, jadi lebih mudah untuk menyelesaikan masalah. Ketiga adalah aksesibilitas. Siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja tanpa terbatas oleh waktu dan tempat. Ini sangat berguna bagi siswa yang memiliki jadwal yang padat atau tinggal di daerah yang terbatas aksesnya ke pendidikan berkualitas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Vinka. Cara menanganinya ada 2, yaitu yang pertama, peningkatan kualitas data. Data yang bervariasi digunakan adanya yang beragam, termasuk data teks, audio, visual, atau untuk melatih chatbot agar lebih memahami berbagai jenis input. Integrasi dengan sistem lain, integrasi dengan sistem manajemen pembelajaran, hubungkan antara chatbot dengan sistem pembelajaran online untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih terintegritas. Ada prospek untuk masa depan, yaitu chatbot AI memiliki potensi besar untuk mengubah cara kita belajar. Namun, kita perlu untuk mempertimbangkan dengan hati-hati manfaat dan tantangannya. Dengan perkembangan yang tepat, chatbot bisa menjadi alat yang sangat berguna dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pengembangan chatbot berbasis AI dalam bidang pendidikan menandai sebuah era baru dalam pembelajaran. Dengan adanya kemampuan untuk mempersonalisasi pembelajaran, meningkatkan aksesibilitas, dan mengoptimalkan sumber daya, chatbot AI juga berpotensi untuk merevolusi cara kita belajar dan mengajar. Kesimpulannya, chatbot dalam AI adalah sistem percakapan otomatis yang dirancang untuk berinteraksi dengan manusia menggunakan teknologi seperti pemrosesan bahasa alami (NLP), pembelajaran mesin ML, dan pembelajaran dalam deep learning. Chatbot juga dapat bekerja secara berbasis aturan sederhana hingga menggunakan model generatif yang canggih seperti GPT untuk memahami konsep, maksud penggunaan, dan menghasilkan respons yang relevan. Chatbot AI juga berperan penting dalam berbagai bidang seperti layanan pelanggan, pendidikan, kesehatan, dan hiburan. Dengan memberikan interaksi yang lebih efisien, personal, dan scalable, teknologi ini terus berkembang memungkinkan pengalaman pengguna yang lebih manusiawi, multibahasa, dan kontekstual. Meskipun bahasa menghadapi tantangan seperti bias data, pemahaman konteks yang kompleks, dan kebutuhan akan pengelolaan AIDS, layanan pelanggan, pendidikan, kesehatan, dan hiburan dengan memberikan interaksi yang lebih efisien, personal, dan scalable. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Semoga apa yang kita presentasikan bermanfaat untuk semuanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.